Halo semuanya, balik lagi di Walkie Talkie Podcast. Kita obrolin bareng-bareng, kita jalanin sama-sama. Kalian tahu nggak kalau di Korea itu perputaran barang bekas tuh sangat cepat. Efeknya apa? Manfaatnya apa? Terus cara kita memaksimalkannya gimana? Kita bahas di video ini. Let's go. Selama aku tinggal di Korea, satu hal yang bikin aku takjub adalah seberapa cepat orang ngebuang barang di sini. Barang-barang yang dibuang tuh kayak gimana? Macem-macem. Mulai dari furnitur rumah, kasur, kursi, TV, bahkan monitor yang masih berfungsi pun dibuang di tempat sampah. Loh, kenapa dibuang ya? Aneh kan? Ternyata orang Korea itu malas pindahan. Jadi buat mereka yang rumahnya jauh dan ngekos selama kerja lalu pindah, seringkali barangnya tuh ditinggal gitu aja atau dibuang padahal masih berfungsi. Sayang kan? Makanya ternyata kalau di Korea itu mungkin dari akhir tahun 90-an itu di tiap kelurahan atau kota kecil mereka buat satu komunitas untuk mengumpulkan barang-barang bekas itu, mulai dari baju, furnitur, barang-barang kecil, botol minum, tempat makan atau apapun lah yang sering dibuang atau didonasikan ke tempat ini. Lalu setelah didonasikan, benda-benda itu tuh dijual. Jadi kalau kita mau beli barang-barang itu, kita bisa cek tokonya. Tokonya namanya apa bang? Tokonya disebut biasanya Arem Daun KG. Arem Daun itu artinya beautiful, indah. KG itu artinya toko. Toko ini biasanya dikelola oleh Pemdanya. Jadi biasanya orang-orang tua yang ngurusin, dan harganya juga murah, sekitar 5.000 sampai 10.000 won. 50.000 sampai 100.000 rupiah kurang lebih. Dan di toko-toko itu kita bisa nemuin banyak barang yang bisa kita pakai lagi. Makanya kalau kalian ke Korea, coba cek. Kalau lihat ada tulisan Arem Daun KG, warnanya hijau, nah itu berarti toko barang bekas tersebut yang dikelola pemerintah. Tambahannya, gak cuma pemerintah yang melakukan itu. Kalau di Indonesia mungkin ada yang disebut tukang loa atau pengepul yang ngumpulin barang-barang yang gak berguna buat satu orang, dijual ke orang lain. Tapi kalau di Korea nyarinya agak susah, dan gak selalu di tiap kota ada. Namanya bisa bermacam-macam, tapi satu nama yang cukup sering dipakai adalah vintage shop. Kalau dalam Hanggelnya ditulis biasanya Vintage shop, Vintage KG, Vintage outlet, apapun itu. Nah, di toko vintage ini kita juga bisa nemuin barang-barang bekas yang dikoleksi sama satu orang lalu dijualin. Dan gak cuma bekas, kadang-kadang barang sisa ekspor impor juga masih bagus dijual-jualin. Yang paling terutama, kalian bisa tebak gak barang apa yang paling sering dijual atau dikumpulin di vintage shop itu? Ya, jawabannya adalah baju. Tahu sendiri kan, di Korea itu fashionnya sangat amat cepet. Baru satu musim fashionnya ganti, jadi gak ngetren. Yang ngetren nanti yang kayak gimana beda lagi. Yang lama taruh aja di lemari. Makanya banyak orang yang either donasiin itu atau ya dibuang. Buangnya pun itu ada tempat sampah box khusus untuk baju. Makanya masih bagus-bagus bajunya. Nah, kita bisa cari di toko vintage gitu baju-baju tersebut dengan harga yang super duper murah. Bahkan termasuk barang-barang yang bermerek kayak Adidas, Nike, segala macam itu ada di situ dengan harga yang paling di bawah 50.000. Bahkan ada toko yang menjual baju-baju itu di timbang beratnya. Per kilo biasanya 100.000 rupiah. Atau per gram dia bervariasi antara dari 1.000 won sampai 2.000 won tergantung tokonya. Udah, kalau udah belanja di tempat itu mah ambil sepuasnya aja. Tapi emang kadang-kadang bajunya tuh baju-baju ajuma atau baju nenek-nenek
ibu-ibu tua yang kurang nyentrik lah, dan fashionnya udah sedikit outdated. Tapi kalau kalian nggak peduli dan kalian tetap suka bajunya, kenapa enggak ya kan? Beli aja. Aku sendiri demen banget belanja di toko vintage kayak gitu, karena harganya super murah, nggak masuk akal. Bahkan bisa kayak satu baju itu cuman 1.000 won, jaket yang gede-gede itu pun cuman kayak 5.000 won. Oh iya, bahkan baju snowboard aku satu set atas sama bawah yang kalau beli baru mungkin bisa sampai 100.000 won atau 1 jutaan lebih. Di situ aku beli 15.000 won. Tapi emang nggak ada ukurannya, jadi harus ya untung-untungan. But anyway, intinya karena perputaran fashion yang cepet, barang-barang bekas di Korea, terutama baju, murah banget. Asalkan kita ngerti carinya di mana, ukurannya pas, dan beruntung kita bisa dapetin deal yang sangat amat bagus. Nyenengin banget lah buat orang yang frugal living kayak aku. Well, fakta kedua, gak cuma baju, tapi juga alat elektronik kayak HP, laptop, gaming, konsol, semua jadi murah banget di sini. Apalagi kalau Samsung ya, karena Samsung kan perusahaan Korea. Mereka tuh tiap tahun keluarin HP baru, dan HP yang baru umur 1 tahun pun bisa dijual jadi murah banget dan bisa ketemu yang sangat murah. Kalian takut kalau transaksi sama orang gak dikenal? Nah itu, makanya harus riset yang lebih dalam. Pengalamanku, aku udah pernah beli HP di sini 3 kali. Bukan buat aku, buat istri aku, buat mama aku. Dan bahkan aku beli laptop juga di sini. Itu aku semuanya dari second hand market. Nah kalau untuk elektronik, dia lebih jarang untuk ada toko offline. Jadi lebih sering kita harus pakai yang namanya Danggen. Danggen itu bahasa Korea artinya wortel ya. Jadi appsnya emang bentuknya gambar logonya wortel, dan di situ di Indonesia tuh kayak karosel, atau bisa dibilang buka apa namanya ya, kayak Tokped Shopee yang jual barang second lah. Apa sih ya, kayak gitu. Cuman lebih aman lah kalau aku pengalamannya dibandingin di Indonesia. Di Indonesia sering barang yang nggak jelas, penjual yang nggak jelas, nipu. Ya, walaupun di Korea juga ada yang nipu, harus hati-hati tetap. Tapi lebih dikit kalau dari pengalaman aku, asal kitanya cerdik. Nah, dari aplikasi itu kita bisa ngeliat barang apa yang kita mau, dia kasih harga, kita bisa nego, kita langsung ambil sendiri. Tapi harus ketemu ya. Ada yang mau untuk ditinggal depan rumah atau dikirim, cuman kalau elektronik ya lebih enak di cek aja langsung COD. Dari pengalaman aku beli elektronik di sini, aku selalu COD, dan pas COD aku selalu minta izin. Aku mau periksa dulu boleh nggak? Kalau dia bilang nggak boleh, aku nggak jadi beli, karena aku juga takut dan was-was. Tapi pas sudah ketemu aku bilang, aku ambil waktu ya 15-20 menit buat cek HP-nya, cek laptopnya apakah berfungsi, baru aku deal. Hasilnya apa? Dapat laptop murah. Aku dapat laptop RAM-nya 30GB, 32GB, yang Ryzen 5, itu cuma sekitar 7 jutaan. Dan untuk HP sendiri, aku beliin buat adik aku nitip ke aku, Samsung S22 Ultra pun itu harganya cuma di sekitar 6-7 juta. Murah kan? Makanya even HP Flip 4 tahun lalu aku beli tuh di harga 4 jutaan. Makanya dibanding di Indonesia jauh banget. Dan aku seneng makanya kalau beli HP Samsung di Korea. Gak cuma Samsung, iPhone juga sering banyak dijual second. HP iPhone emang gak se-drop itu harganya. Benda ketiga yang aku mention adalah gaming konsol. Gaming konsol pun di Korea jadi sangat amat cepat diputar. Aku nemu ada VR
Quest Meta itu harganya cuma kayak 2 jutaan. Aku nggak tahu di Indonesia harganya berapa sih, cuma menurut aku itu murah banget. Sama kayak gaming konsol Nintendo Switch pun bisa dapat dengan 2 jutaan. Lucu sih, tapi jadi menyenangkan walaupun memang bikin boros. Ya bisa dibilang rencana awal mau frugal living malah jadi boros buat beli barang-barang. Pertanyaan berikutnya muncul, emang kalau beli online gak serem ya, nanti cepet rusak, nanti ditipu? Pengalaman aku sih asal kita teliti pas beli, diperiksa semuanya, dan kita tahu barang yang kita beli aman-aman aja tuh semua barang-barang aku. Jadi tapi satu kuncinya untuk bisa berhasil dalam beli-beli barang seperti barang-barang second kayak gitu, kuncinya satu, harus bisa bahasa Korea. Karena mereka nggak mau bahasa Inggris dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Korea, nego pun dalam bahasa Korea, nanya-nanya spek HP pun dalam bahasa Korea. Ya mulai mundur satu-satu ya, emang susah. Tapi pelan-pelan bisa, dan coba aja pakai Papago, lumayan. Tapi jangan sampai ketahuan kalau kalian foreigner pas chat. Karena pas kalian ngechat pertama kali kalau kita foreigner, mereka kadang-kadang males deal sama foreigner. Dibilang banyak ribetnya lah, banyak inilah itulah, parah lah. Jadi kalau aku sih jarang dikira foreigner ya, karena mukanya mirip warga lokal juga. Jadi ya lumayan. Ya itulah bahasan hari ini kira-kira. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, tanya di komen. Atau topik next yang kalian ingin aku bahas, langsung komen aja ya. Intinya frugal living di Korea menyenangkan. Well, see you next time on the next topic. See you in the next Walkie Talkie Podcast. What up, what? Bye.